Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak FM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan tentang chapter 3 dari pembuatan dashboard dan story dari perusahaan Whiteboard Importer. Jadi pada chapter 3 ini, kelompok kami membuat story dari dashboard-dashboard yang telah dibuat agar pembaca bisa lebih mudah dalam mengetahui insight dari visualisasi-visualisasi yang kelompok kami berikan. Di story ini terdiri dari 6 slide sesuai dengan dashboard yang telah kami presentasikan pada chapter-chapter sebelumnya. Terdapat yang pertama slide untuk strategical dashboard, kemudian analytical dashboard, kemudian operational dashboard, kemudian untuk solusinya, solusi pertama price adjustment, solusi kedua employee quality improvement, dan solusi ketiga massive marketing. Untuk yang pertama, strategical dashboard, di sini mungkin saya akan merekap sedikit. Jadi, dashboard ini didasarkan pada balance scorecard yang telah kami rancang di awal dan menghasilkan 4 visualisasi yang berdasarkan 4 perspektif. Untuk internal bisnis perspektif di sini mengukur stok dari perusahaan whiteboard importer. Kemudian untuk finansial di sini mengukur sales dan profit dari perusahaan whiteboard importer serta penurunan atau kenaikan dari sales dan profitnya. Kemudian untuk yang customer perspektif ini mengukur jumlah pelanggan serta eh, kenaikan atau penurunan dari pelanggan yang mengorder pada whiteout importer. Dan untuk yang learning and growth perspektif di sini mengukur penjualan berdasarkan karyawan. Nah, di sini juga telah terdapat target yang telah ditetapkan, yang lebih lengkapnya terdapat pada dokumen. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analytical dashboard. Di sini menjelaskan terkait analisis berdasarkan order, sell, dan product sales. Nah, untuk bagian order by state itu dapat dilihat persebaran order di masing-masing negara bagian. Sedangkan pada sell by state dapat dilihat juga itu jumlah sales pada masing-masing negara bagian. Lalu untuk mass product sales ini dapat dilihat eh, bahwa produk-produk yang dijual ini memiliki rata-rata yang hampir sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang dijual oleh website importer ini memiliki demand yang tinggi dan sama-sama bersaing. Mungkin lanjut ke operasi modal. Ya, yang selanjutnya terkait operasional, ini untuk melihat seberapa sehatkah suatu bisnis itu dari kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, di dalam dashboard ini kami telah membuat dua dashboard. Yang pertama ada sales quantity per day, jadi penjualan pada setiap harinya dalam satu bulan, dan penjualan yang dilakukan oleh para pekerja dalam setiap bulannya seperti apa. Nah, di sini juga terdapat beberapa hasilnya, dan di mana dari penjualan, seberapa kuantitas penjualan itu juga tidak sebanding lurus dengan adanya seberapa besar order yang ada di setiap bulannya seperti itu. Dan juga ada fluktuatif antara penjualan secara penjualan yang dilakukan oleh karyawan pada setiap bulannya seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya bisa lanjut ke permasalahan yang kami temui. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah pre-adjustment. Jadi di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, profit perusahaan
itu mengalami fluktuatif, naik turun untuk di beberapa kuartal dari 2013 sampai 2016. Ini dapat dilihat trennya agak turun dari pembukaan 2013 sampai 2016. Lalu yang kedua, penjualan dari masing-masing produk itu tidak berbanding lurus dengan profit yang dihasilkan. Dapat dilihat mas produk penjualan terbesar itu bukan yang memiliki profit tertinggi. Nah, di sini dapat diambil solusi bahwa kita dapat melakukan penyesuaian harga dengan market yang ada supaya produk yang memiliki demand yang tinggi dapat memberikan profit yang tinggi pula. Nah, solusi ini diambil dari visualisasi mass product sale. Jadi ada produk yang memiliki demand yang sangat tinggi, penjualannya banyak, namun tidak dapat memberikan profit yang maksimal. Bahkan ada yang penjualannya tidak seberapa di antara bar-bar berwarna biru ini, namun profit pada penjualan produk tersebut tinggi. Bahkan produk-produk yang dijual yang memiliki demand yang tinggi seperti itu. Maka solusi yang kami tawarkan yaitu perlu diadakannya price adjustment atau penyesuaian harga dengan market. Mungkin next. Untuk solusi yang kedua, di sini ada employee quality improvement. Jadi permasalahan untuk solusi employee quality improvement ini berangkat dari salah satu visualisasi di dashboard strategikal, yaitu learning and growth perspective. Di sini ternyata jika dilihat terdapat permasalahan, yaitu beberapa karyawan yang tidak memenuhi target penjualan. Nah, kemudian setelah diketahui bahwa terdapat beberapa karyawan yang tidak memenuhi target penjualan, dilakukanlah forecasting dari penjualan per karyawan, dan ternyata forecasting ini menghasilkan peramalan yang jika dilihat tren dari penjualan tiap karyawan juga agak turun. Maka dari itu kami merasa kalau karyawan ini memerlukan suatu peningkatan kualitas agar penjualan yang mereka lakukan bisa tidak turun tapi naik. Nah, jadi di sini solusinya yaitu memberikan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan motivasi karyawan agar penjualan yang dilakukan oleh karyawan bisa menjadi naik. Mungkin untuk solusi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami juga menemukan eh, sebuah masalah, yakni ternyata perusahaan ini belum mengimplementasikan eh, cost untuk marketing seperti itu. Jadi wajar bila antar negara bagian itu terdapat perbedaan penjualan yang cukup signifikan meskipun negara bagian tersebut berdekatan ataupun bersebelahan. Sehingga dari hal ini kami memiliki beberapa solusi. Yang pertama, tentu diterapkannya strategi marketing ke semua negara bagian dengan fokus terhadap negara bagian yang memiliki penjualan yang sedikit. Dalam hal ini ditampilkan oleh klaster yang warna kuning. Nah, dari hal itu eh, kami juga menerapkan untuk menjaga loyalitas customer pada daerah-daerah yang memiliki penjualan tertinggi. Kami menyarankan untuk dibukanya membership yang secara tidak langsung dan tidak disadari itu mengikat bagi customer, dan di mana di dalam ketika jadi membership ini customer dapat mendapatkan promo-promo yang tidak didapatkan ketika tidak melakukan membership seperti itu. Dan dengan harapan customer akan tetap memakai produk ini yang udah tinggi, serta tetap melakukan customer retention sehingga customer-customer tersebut tetap loyal dan memberikan sumbangsih tertinggi, cukup tinggi untuk penjualan produk di beberapa negara bagian seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.